Sejarah sudah mencatat kalau Blink-182 adalah salah satu band yang paling berperan dalam perkembangan pop-punk hingga bisa mendunia dan besar seperti sekarang. Ketika Blink-182 memulai karir mereka di awal 90-an silam, istilah pop-punk belum populer seperti sekarang. Sebutan punk rock dirasa yang paling pas untuk melabeli musik yang mereka sajikan saat itu. Sebelum dikenal dengan nama Blink-182, di awal karirnya pada 1992 silam, Tom DeLonge vokal gitar, Mark Hoppus bass vokal, dan Scott Reiner drum menamakan diri mereka Blink. Namun waktu itu ternyata sudah ada band bernama Blink yang berasal dari Irlandia. Maka dari itu mereka bertiga kompak menambahkan 182 tanpa ada makna khusus. Ya, 182 di nama Blink itu memang tidak ada maknanya. Setelah merilis album perdana, Blink-182 makin sering dapat tawaran manggung, tidak hanya di sekitar California, tapi gig-gig luar kota di Amerika Serikat juga sudah mulai berdatangan. Setiap Blink-182 manggung pasti akan disesaki penonton. Makin dikenalnya Blink tak lepas dari peran manajer pertama mereka, Rick DeVoe, yang punya link luas dan nongkrong bareng dengan NoFX, Pennywise sampai The Offspring. Memasuki album selanjutnya, nama Blink-182 semakin besar. Mereka bahkan sudah mulai dianggap sebesar Green Day, NoFX, dan band-band punk lainnya. Semakin tinggi pohon, makin tinggi pula angin yang berhembus. Internal Blink-182 mulai agak kurang kokoh. Meskipun dari luar mereka masih terlihat baik-baik saja. Konflik yang diredam masing-masing personel itu masih tertutupi oleh suksesnya album Take Off Your Pants and Jacket dan Blink-182 self-titled. Seiring berjalannya waktu, ternyata jodoh Scott dengan Blink-182 tak bisa berlanjut. Pada 1999, Scott dipecat oleh Tom dan Mark karena ketergantungannya akan alkohol sudah sangat parah. Pas lagi mabuk, kelakuan Scott sangat parah dan ini membuat dua temannya gerah. Ketika Scott dipecat dari band, Travis hanya butuh waktu 45 menit untuk menghafalkan 20 lagu Blink-182. Masuknya Travis benar-benar membuat hoki Blink-182 meningkat. Album ketiga mereka yang direkam tak lama setelah Travis masuk benar-benar sukses. Uang berdatangan dari job manggung sampai lagu-lagunya yang jadi hits dan bisa tersebar di berbagai belahan dunia. Blink-182 sudah dikenal mainstream. Ya, album ketiga itu berjudul Enema of the State yang dirilis pada Juni 1996 dan berhasil melahirkan single-single seperti What's My Age Again, All the Small Things, dan Adam's Song. Namun, tak ada yang menyangka kalau Neighborhoods yang dirilis pada 2011 adalah album terakhir Tom DeLonge sebagai personil Blink-182. Internal yang semakin memanas, belum lagi soal duit-duitan di band dan banyaknya side project para personil di luar band lah yang menghancurkan Blink-182 secara perlahan. Dimulai dari hiatus dengan waktu yang belum ditentukan sampai akhirnya Tom benar-benar dipaksa keluar dari Blink-182. Drummer kelompok pop-punk Blink-182, Travis Barker, kembali buka suara tentang alasan mereka memecat Tom DeLonge, gitaris, vokalis, dan pendiri band. Sejak beberapa album terakhir, Tom sangat terobsesi dengan warna musik U2. Pada dasarnya, dia ingin merekam lagu yang terdengar mirip Coldplay, kata Barker saat diwawancarai dalam acara Mr. Worthy, Billboard tahun 2016. Sempat mereka mengalah dengan sikap DeLonge saat pembuatan album Neighborhoods pada tahun 2011. Hasilnya ternyata tak sesuai harapan.
Pembuatan album itu sangat tidak rapi karena di antara kami bertiga tidak sepakat soal soundnya. Penyebabnya karena kami punya satu orang personil yang sangat ingin mengubah warna musik band ini, lanjut Barker. Waktu berlalu, Tom memperlihatkan perbedaan kreativitas yang semakin menebal. Hal tersebut tidak bisa ditolerir Barker dan Mark Hoppus. Blink-182 sudah punya warna musik yang khas sejak terbentuk pada 1992. Faktor itu tak bisa diutak-atik hanya karena egoisme. Bagi kami, Blink selamanya adalah Blink. Kami ingin terdengar seperti Blink-182. Itu adalah alasan kami ada di sini. Eksplorasi musikalnya itu cocok buat diterapkan pada proyek musik lain. Kami mencintai band ini dan sound khasnya. Demikian pengebuk drum yang awalnya bergabung bersama band ska The Aquabats ini berujar. Perpecahan di tubuh Blink-182 memuncak pada Januari 2015 saat acara Musing Music and Tattoo Festival berlangsung di Costa Mesa, California, Amerika Serikat pada 2015. Posisi DeLonge resmi digantikan Matt Skiba, gitaris dan vokalis kelompok Alkaline Trio. Kala itu, pihak band menyatakan dua alasan absennya DeLonge dalam sebuah rilis pers. Pertama, karena rekannya itu ingin berkonsentrasi mengerjakan proyek di luar musik. Alasan terakhir, terkait perangai DeLonge yang kerap menolak saat diajak rekaman. Saya tidak pernah keluar dari band, bahkan sedang membicarakan rencana konser Blink-182 di New York ketika kabar tersebut beredar. Ternyata, rilis pers tersebut merupakan sanksi dari band untuk saya, bantah DeLonge melalui akun Facebook resminya pada 2015 silam. Setelah Tom akhirnya tidak di Blink-182 lagi, Mark dan Travis masih terus bekerja keras agar band yang mereka perjuangkan dari zaman batu itu masih bisa berjalan lagi. Sampai akhirnya, lewat proses audisi internal, nama Matt Skiba muncul pertama kali di Maret 2015. Waktu itu, Skiba jadi additional Blink-182 ketika tampil live setelah Thorn keluar. Romantisme antara Barker, Hoppus, dan Skiba kini semakin awet. Bahkan, unit baru ini telah rekaman beberapa lagu untuk album ke-7 Blink-182. Satu hal yang penting adalah masuknya orang baru membuat suasana rekaman kembali terasa menyenangkan. Matt Skiba adalah orang yang menyenangkan diajak bermain dan menulis lagu. Kami baru saja memulai tapi sudah menghasilkan 5 lagu. Sekarang saya merasa sangat gembira, terang Barker dilansir NME pada 2015. DeLonge di satu sisi tak mau terlalu larut dalam problematik yang melibatkan dirinya dengan dua sahabatnya tadi. Pria berusia 40 tahun itu juga sempat mendirikan band sampingan bernama Angels and Airwaves dan Boxcar Racer. Dan juga dia merilis album solo perdana bertajuk To the Stars, Demos, Odds and Ends pada tahun 2015. Pun demikian, DeLonge kepada Billboard tahun 2016 mengaku jika dirinya sangat ingin bermain lagi bersama Barker dan Hoppus, hanya saja bukan dalam waktu dekat. Saat ini kami hanya perlu berpisah karena masing-masing ingin mengerjakan sesuatu yang berbeda, mungkin di masa depan, katanya. Hingga pada akhirnya ketika album terbaru Blink-182 California dirilis, Skiba dipastikan sebagai personil tetap Blink-182 hingga sekarang.